Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang berkuasa. Nah, di podcast kali ini aku akan membawakan sesuatu yang banyak dibahas oleh para kaum hawa, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia nih. Apa sih itu? Nah, sebelum masuk ke temanya, bisa perkenal dulu kali ya. Jadi, aku Nurahanin Amanina yang akan membawakan podcast ini dari awal hingga akhir. Nah, hari ini tuh kita kedatangan oleh 4 narasumber yang akan memberikan informasi gitu ya tentang tema kita hari ini. Apa sih temanya? Jadi, kita hari ini akan membahas tentang feminisme. Nah, feminisme ini tuh kan merupakan gerakan yang banyak digadangkan gitu ya. Bukan hanya di Indonesia, juga di seluruh dunia. Yang mana feminisme sendiri itu sudah berkembang dari dulu dan memiliki banyak aliran gitu kan ya. Nah, mungkin hari ini kita akan membahas tentang feminisme tapi dari perspektif agama kita, yaitu dinul Islam gitu ya, karena kita sendiri kan tinggal di Indonesia di mana masyarakatnya mayoritas beragama Islam gitu. Mungkin bisa kita sapa dulu kali ya narasumber kita kali ini. Yang pertama mungkin ada dari Kak Ica. Halo Kak Ica, apa kabar? Halo Kak Hanin, alhamdulillah baik. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu kali ya ke teman-teman. Oke, halo teman-teman semua, kenalin aku Ica Hanin Karika Fitra, tapi biasanya dipanggil Ica. Aku dari Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, angkatan 2022. Kenal. Oke. Makasih Kak Ica. Next ini ada Kak Rimala nih. Halo Kak Rima, apa kabar? Hai Kak Hanin, alhamdulillah baik nih. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Oke, kenalin aku Rimala Maulina, biasa dipanggil Rima, dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat juga, angkatan 2022. Salam kenal. Oke, thank you. Salam kenal Kak Rima. Next, ini ada narasumber kita nih yang ganteng sendiri, mungkin ya bisa diperkenalkan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Syaidan Hasibuan, biasa dipanggil Syahid. Saya dari Prodi PJKR, angkatan 2022. Oke. Thank you Kak Syahid. Next yang terakhir ada dari Kak Zulaika. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya Kak Hanin? Baik. Kenalin, saya Zulaika Siswahyuni, biasa dipanggil Zulaika ya. Saya berasal dari Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 22. Oke, thank you Kak Zulaika. Jadi Kak Ica, Kak Rimala sama Kak Zulaika ini satu prodi ya sama aku di Universitas Muhammadiyah, di Universitas Negeri Malang, sorry. Mungkin langsung aja kali ya untuk mempersingkat durasinya juga. Yang pertama nih, kan tadi aku udah ngasih pengantar dikit tentang feminisme gitu ya. Tapi mungkin dari teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga ada yang belum tahu apa itu feminisme, dan mungkin juga opini dari kakak-kakak di sini gitu ya, gimana tentang feminisme itu sendiri. Mungkin bisa dijelasin dari Kak Zulaika. Baik.
Baik, ini kita masuk ke sebelum kita lebih jauh ini mengenal tentang feminisme. Feminisme ini sendiri kan emang seru ya, apalagi kalau kita membahas feminisme. Kita kan sebagai kaum wanita tuh, feminisme sendiri itu berasal dari feminim dengan isme, yang mana feminim itu kan identik sekali dengan kaum wanita ya. Jadi yang dimaksud feminisme sendiri menurut saya itu adalah gerakan untuk memperjuangkan hak-hak wanita untuk mendapatkan keadilan dan membebaskan wanita dari ketertindasan. Lantas bagaimana kaitannya dengan perspektif Islam sendiri? Nah, dalam perspektif Islam, feminisme dikaitkan dengan istilah orang yang lemah dan dilemahkan, yang harus dilindungi agar mendapatkan keadilan dan haknya terpenuhi. Yang dimaksud orang yang lemah dan dilemahkan di sini adalah perempuan. Mengapa demikian? Seperti yang telah kita ketahui bahwa di berita-berita maupun di radio ataupun surat kabar itu kaum wanita seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak diinginkan, seperti kekerasan, pelecehan, bahkan ada pun pemerkosaan. Nah, dari sini itu kaum wanita disebut sebagai kaum yang lemah dan dilemahkan. Lantas dengan hadirnya agama Islam, kedudukan wanita itu menjadi diangkat dan haknya disesuaikan sama rata dengan kaum laki-laki. Sehingga secara jelas bahwa konsep feminisme ini dengan pemuliaan wanita dalam Islam itu sudah sangat memiliki pemikiran yang sejalan ya, dan sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Begitu Kak Hanin dari aku. Oke, makasih banyak. Nah, itu dia penjelasan singkat dari Kak Zulaika tentang feminisme gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan gitu ya, beserta mungkin ada opini lain gitu ya. Kalau dari Kak Zulaika tadi kan menyetujui gitu ya dengan feminisme. Mungkin ada opini lain tentang itu. Mungkin bisa dijelasin dari Kak Rimala. Oke, kalau menurutku feminisme itu kan emang kayak gerakan mayoritas perempuan untuk memperjuangkan emansipasi atau kesamaan antara laki-laki dan perempuan ya. Dan kalau ditanya aku pro atau kontra, aku ada di dua-duanya. Kenapa? Karena kalau pro-nya itu kayak gerakan ini tuh mengangkat derajat perempuan, sama seperti yang dikatakan Kak Zulaika tadi. Misalnya kayak di pendidikan, bukan hanya laki-laki yang bisa berpendidikan tinggi kayak gitu, kan perempuan juga bisa. Terus di kayak bias gender kayak gimana ya, laki-laki kadang dikatakan lemah kalau nangis, sedangkan perempuan enggak gitu, kan itu enggak wajar ya, padahal kan sama-sama manusia. Nah kalau kontranya, aku kontra di kalau feminisme ini kadang mendukung gerakan LGBT, terus seks bebas juga. Nah, aku kontra di situ sih, Kak Hanin. Oke, jadi kalau dari POV, point of view-nya Kak Rima nih, itu memberikan dua gambaran gitu ya buat kita yang mungkin masih awam dari feminisme juga. Jadi memang segala sesuatu itu kan pasti ada plus minusnya gitu Kak ya. Oke, thank you Kak Rima. Oke, jadi di sini itu aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan gitu ya. Yang mungkin bisa dijawab oleh narasumber-narasumber kita. Dan mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Jadi kan feminisme ini kan yang seperti dikatakan Kak Rimala juga tadi, itu kan ada sangkut pautnya dengan gender equality gitu ya. Nah, apakah ada perbedaan gitu ya dari feminisme sendiri dengan gender equality atau kesetaraan gender gitu? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Ica. Oke, ini aku mau jawab. Sebenarnya itu nggak ada sih perbedaan yang spesifik antara feminisme sama kesetaraan gender. Karena si feminisme ini merupakan suatu wujud dari kesetaraan gender. Kalau feminisme tadi kan lebih berfokus ke hak-haknya si perempuan. Jadi tujuan akhirnya itu adalah kesetaraan hak-hak antara laki-laki dan juga si perempuan. Gitu. Begitupun sebaliknya, kalau kesetaraan gender itu merupakan suatu pandangan
bahwa semua orang itu harus diperlakukan sama, hak-haknya sama, mereka mempunyai hak dan juga kewajiban yang sama gitu. Nah, gitu aja sih Kak kataku. Oke, berarti intinya sama aja nih Kak ya. Jadi gender equality atau kesetaraan gender itu memiliki tujuan sama gitu ya dengan gerakan feminisme. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi feminisme sendiri itu kan banyak dilakukan oleh para perempuan gitu ya, dimana dia itu meminta haknya sebagai wanita agar disamakan oleh para laki-laki gitu. Nah, dari tujuan tersebut, apakah muncul gitu ya perasaan kebencian laki-laki terhadap perempuan? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Kak Syahid ya, karena ini kan pertanyaan yang merujuk ke laki-laki gitu. Ya, sebagai sebuah sistem pemikiran yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender, gerakan feminisme seharusnya tidak menjadi sumber kebencian bagi laki-laki. Kalau secara teori kan tujuan feminisme ini untuk mencapai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, bukan untuk menghancurkan dan mengurangi hak-hak dari laki-laki. Namun, seperti halnya dengan setiap gerakan sosial, ada kemungkinan bahwa sebagian orang yang terlibat dalam gerakan feminisme dapat menggeneralisasi dan memproyeksikan kebencian mereka kepada semua laki-laki. Namun, ini bukan merupakan bagian integral dari gerakan feminisme dan seharusnya tidak diterima. Sebagai gantinya, gerakan feminisme ini harus berfokus pada penghapusan ketidakadilan gender yang mempengaruhi perempuan dan laki-laki. Feminisme ini harusnya menjadi gerakan inklusif yang memperjuangkan kesetaraan gender untuk semua orang, bukan hanya untuk satu jenis kelamin saja. Ya, jadi tidak membebani laki-laki sih menurut saya. Kan laki-laki sama perempuan mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Di surat Yasin ayat ke-36 kan yang berbunyi, Maha Suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Saling melengkapi. Wah, punya hak dan kewajibannya masing-masing. Itu aja sih, cukup. Oke, jadi intinya gerakan feminisme ini dari point of view, dari menurut Kak Syahid gitu ya, itu tidak membebani laki-laki gitu ya, karena memang kita sebagai laki-laki atau perempuan tuh punya kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu kan ya. Oke, selanjutnya next question. Jadi feminisme ini kan banyak digadangkan oleh para perempuan gitu ya. Namun gerakan feminis ini apakah hanya untuk perempuan saja gitu ya? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Zulaika. Untuk gerakan feminisme sendiri ini kan meskipun namanya itu feminisme, feminim atau identik dengan wanita, namun feminisme ini tidak semata-mata hanya untuk wanita saja. Laki-laki ini juga memiliki hak loh untuk meskipun kita itu udah disamaratakan haknya, tapi kita tidak boleh menginjak harkat dan martabat laki-laki itu sendiri. Tetap ada batasannya sendiri-sendiri meskipun hak kita itu udah sama. Gitu sih Kak Hanin. Oke, kita lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ada yang nanyain nih, apakah gerakan feminisme dengan gender equality atau kesetaraan gender gitu ya, itu apakah ada kesamaan gitu ya? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Ica.
Oke, sebenarnya kalau sama sih enggak. Tapi feminisme itu merupakan suatu bagian atau suatu wujud dari si kesetaraan gender gitu. Kalau perbedaannya itu nggak ada perbedaan spesifik karena dia kan termasuk gitu di dalamnya. Kalau si feminisme kan dia berfokusnya kepada perempuan gitu. Jadi memperjuangkan hak-hak kesetaraan antara si perempuan dan juga si laki-laki gitu. Tetapi kalau kesetaraan gender itu kesetaraan atau semua orang itu harus memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu. Jadi nggak akan ada suatu perbedaan gitu. Jadi kesetaraan gender itu akan terwujud jika bisa menghormati hak-hak perempuan. Nah, hak-hak perempuan ini tadi masuk ke feminisme gitu. Jadi antara feminisme dan juga kesetaraan gender itu saling berkaitan gitu. Oke, thank you Kak Ica. Jadi intinya feminisme ini sama gitu ya dengan kesetaraan gender, cuman feminisme ini memang memperjuangkan gitu ya hak-hak perempuan, hak-hak kaum hawa gitu ya untuk mewujudkan kesetaraan gender itu sendiri gitu ya. Oke, next kita lanjut ke selanjutnya. Ini mungkin juga terkait dengan isu gitu ya, isu yang sering terjadi. Jadi feminisme itu terwujud karena banyak nih perempuan yang merasa dia itu terbebani gitu ya oleh urusan rumah tangga, mendidik anak, dan lain sebagainya lah ya. Menurut kakak-kakak di sini gitu ya, gimana sih terkait hal tersebut? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Zulaika. Oke, tadi itu ya Kak Anin, perasaan tertindas seorang wanita karena mengurus rumah tangga dan rumah ya. Betul, benar-benar. Sepertinya teman-teman sangat excited sekali dengan bahasan kita pada kali ini. Gini, kita kembali lagi ke konsep feminisme sendiri. Konsep feminisme itu kan tadi menyamaratakan hak-hak antara wanita dan kaum laki-laki ya. Namun dalam hal ini itu hanya haknya saja yang sama, kodratnya itu tetap berbeda antara laki-laki dan perempuan. Saya kurang setuju dengan statement urusan rumah tangga dan mengurus anak itu hanya dibebankan pada perempuan, karena itu kita kan ketika berumah tangga itu saling berkomitmen ya antara seorang suami dan istri. Apabila kita telah memiliki anak, maka itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua. Jadi dalam mengurus rumah dan mengurus anak itu harus dibagi secara adil dan kita harus saling mengerti satu sama lain agar rumah tangga kita menjadi damai lah, tentram, tidak ada percekcokan sama sekali kayak gitu Kak Anin. Mungkin itu dari aku. Oke, jadi menurut Kak Zulaika sendiri, terkait dengan hal tersebut memang ada baiknya ya, kan urusan rumah tangga dengan pendidikan tuh bukan hanya tentang perempuan gitu ya. Oke, selanjutnya ini juga masih terkait dengan isu gitu ya, isu yang banyak dibincangkan, yaitu terkait dengan child free gitu ya. Karena akhir-akhir ini ada salah satu influencer Indonesia di mana dia itu tinggal di negara yang berbasis negara liberal gitu ya. Jadi pemikirannya itu kan bebas gitu ya. Jadi dia merasa bahwa memiliki anak atau tidak itu adalah hak seorang perempuan untuk memilih gitu kan ya. Tapi kan banyak orang yang merasa kontra dengan hal tersebut gitu ya, terutama masyarakat muslim sendiri. Nah, kalau menurut pendapat kakak-kakak di sini gitu ya, kayak gimana gitu point of view-nya? Mungkin bisa dijelasin oleh Rima. Oke, kita
berangkat dari child free ini itu terjadi karena gerakan feminisme juga ya, karena mereka merasa kaum perempuan ini tertindas, dikucilkan kayak gitu. Jadi mereka membuat gerakan kebebasan untuk para perempuan ini, salah satunya yaitu child free, yang mana child free ini kebanyakan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak ini di pihak perempuan, walaupun suaminya juga ikut dalam memutuskannya sih. Nah, kalau dalam Islam sendiri ini tergantung motifnya. Kalau motifnya karena finansial, takut gak bisa membiayai anaknya, itu diperbolehkan. Beberapa ulama memperbolehkan. Namun ada ulama juga yang berpendapat makruh jika menunda anak. Itu tadi kan termasuk menunda anak juga kan. Itu ada yang berpendapat makruh. Lalu ada yang berpendapat haram jika tidak ingin memiliki anak ini sampai memutus atau mematikan alat reproduksinya. Jadi total nggak bisa memiliki anak gitu loh. Itu dianggap haram untuk beberapa ulama. Seperti itu. Oke. Jadi intinya tadi kita juga dikasih gambaran oleh Karima gimana nih hukum-hukumnya gitu Kak ya dalam Islam. Jadi memang Islam tuh fleksibel banget gitu kan ya. Kalau kita kurang mampu dalam finansial juga diperbolehkan, tapi juga nggak boleh nyeleweng gitu ya dari kodrat seorang manusia sendiri. Oke, thank you. Ada last question nih ya mungkin untuk penutup. Jadi feminisme sendiri itu kan istilah yang berkembang gitu ya dari zaman ke zaman gitu ya, seiring pemahaman dan pengetahuan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian gimana sih kaitannya dengan Islam gitu kan ya? Karena kan banyak juga feminisme ini yang kayak menjadikan kesalahpahaman gitu ya di beberapa orang. Mungkin bisa dijelasin dari perspektif Islam sendiri dan juga opini-opininya gitu ya. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Ica. Oke, sini aku mau jawab bagaimana sih Islam memandang feminisme itu kan ya. Jadi di Islam sendiri itu banyak menjelaskan tentang feminisme gitu. Buktinya ada di surat An-Nisa yang menjelaskan keistimewaan perempuan. Juga akhir-akhir ini itu banyak peneliti yang disibukkan dengan kitab Al-Quran, karena di Al-Quran sendiri banyak juga yang membahas tentang feminisme gitu. Sebetulnya feminisme ini tidak ada yang salah, karena setiap orang itu memiliki hak untuk memperjuangkan hak-haknya gitu. Dan Islam pun juga setahu saya itu mendukung selagi tidak melewati larangan-larangan yang ada di Islam gitu Kak. Oke, thank you Kak Ica. Jadi sebenarnya feminisme ini juga udah sejalan gitu ya dengan tujuan agama Islam sendiri yang begitu memuliakan gitu ya, memuliakan perempuan, bahkan perempuan sendiri juga yang disebutkan oleh Kak Ica diabadikan oleh salah satu surat di Al-Quran gitu ya. Oke, mungkin kita hari ini udah diskusi yang begitu menguras otak gitu ya, mikir dan segala macam. Mungkin informasinya juga sangat berbobot gitu ya buat teman-teman. Aku pribadi sebagai pembawa acara berterima kasih kepada kakak-kakak di sini karena telah bersedia untuk datang ke podcast ini dan mengisi podcast ini. Thank you. You're welcome.
Oke, mungkin kita cukupkan di sini dulu kali ya. Mungkin untuk pembahasan lebih lanjutnya bisa kita bahas di lain waktu. Oke, saya selaku MC mungkin memohon maaf apabila terjadi kesalahan dari awal hingga akhir. Mungkin see you di diskusi selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Bye.